Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Sabtu ba'da subuh pekan keempat kita mempelajari tafsir juz amma, dan pada kesempatan ba'da subuh ini kita akan mempelajari tafsir surah Al-Insyiqaq, melanjutkan yang sebelumnya yang sudah kita pelajari sampai beberapa ayat. Sekarang kita memasuki ayat ke-16 ya, dimana pada ayat 16 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan sebagian makhluknya terkait balasan yang akan dia berikan kepada orang-orang musyrik ya. Kemudian celaan kepada mereka karena mereka tidak beriman kepada ayat-ayatnya, padahal begitu jelas kebenarannya. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja atau maghrib ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanda-tanda malam. Jadi kita mengetahui bahwa malam diawali dengan tenggelam matahari ya. Dan terus berlanjut setelah matahari tenggelam ada cahaya merah di bagian barat yang kemudian lama-kelamaan hilang, tibalah waktu Isya ya. Allah bersumpah dengan syafaq ya, yakni cahaya merah di bagian barat setelah matahari tenggelam. Demikian pula setelahnya Allah bersumpah dengan malam dan apa yang ditutupi oleh malam itu ya, sehingga banyak makhluk-makhluk yang tidak tampak atau tidak terlihat ya, hewan-hewan dan sebagainya. Demikian pula Allah bersumpah dengan bulan ketika cahayanya sempurna seperti pada tanggal 13, 14, 15, dan isi sumpahnya ya di ayat setelahnya ya. Dan Allah bersumpah ya dengan makhluk-makhluk tadi untuk menguatkan kebenaran firman-Nya ya. Allah Subhanahu wa taala la yus'alu amma yaf'alu, tidaklah diminta pertanggungjawaban terhadap yang dia
lakukan. Oleh karena itu dia berhak bersumpah dengan makhluk yang dia kehendaki. Adapun kita, maka kita tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Ya, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan nama-namanya yang lain atau dengan sifatnya. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik atau kufur. Maka kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau nama-namanya yang lain atau dengan sifatnya. Ya. Adapun Allah, dia berhak bersumpah dengan makhluk yang dia kehendaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memang ya mulia di sisinya. Ya. Asy-syafaqah atau yakni syafaq ya adalah cahaya merah yang berada di ufuk langit setelah terbenam matahari. Ada pula yang berpendapat seperti pendapat Mujahid, murid Abdullah bin Abbas, bahwa syafaq ya adalah keadaan sebelum matahari terbit. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan syafaq adalah setelah matahari tenggelam, kemudian ada cahaya merah, itu syafaq. Ada juga yang berpendapat bahwa syafaq adalah cahaya ketika matahari mau terbit. Ya, kalau kita lihat di ufuk timur, ya, ketika matahari mau terbit, itu keadaan semakin terang, di sana terdapat cahaya-cahaya. Ya, menurut Mujahid itulah syafaq, tapi yang masyhur bahwa syafaq adalah cahaya di ufuk barat setelah matahari terbenam. Ya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kata Ibnu Ikrimah juga, ya, syafaq berada antara waktu maghrib dan isya. Jadi itu yang lebih masyhur. Bahkan dalam hadis disebutkan wa waktu salatil maghrib ma lam yaghib syafaq, dan waktu salat maghrib adalah selama belum hilang syafaq. Berarti syafaq adalah cahaya berwarna merah setelah matahari tenggelam ya di ufuk barat. Setelah Allah bersumpah dengan syafaq, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk lainnya, wal laili wa ma wasaqa, demi malam dan apa yang ditutupinya atau diselubunginya, ya, berupa hewan-hewan ya jadi tidak terlihat, ya, makhluk-makhluk jadi tertutup. Ya, seperti ketika ada terang maka tampak oleh kita ya sekeliling kita benda-benda makhluk, tapi ketika hari semakin gelap tidak ada cahaya maka tidak tampak oleh kita makhluk-makhluk, apalagi makhluk-makhluk yang kecil seperti semut ya, seperti pokoknya makhluk-makhluk yang kecil ya, hewan-hewan yang kecil jadi tidak terlihat ya. Wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang ditutup oleh malam sehingga tidak terlihat. Wal qamari idza tasaqa, dan demi bulan ketika cahayanya menjadi purnama, yakni ketika penuh, dan penuh itu ketika terjadi pada saat bulan dalam keadaan purnama tanggal 16. Sebenarnya tanggal 13, 14, 15 juga sudah sempurna ya, tetapi menjadi purnama ya ketika yakni tanggal 16 ya. Wal qamari idza tasaqa. Kalau kita lihat susunan ayat ini di antara keindahan Al-Qur'an. Akhirannya qaf gitu ya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Ini di antara yakni keindahan gaya bahasa Al-Qur'an. La tarkabunna tabaqan an tabaqa, sungguh kamu akan menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan ya. Yang dimaksud dengan tahap demi tahap atau tingkat demi tingkat
ya dalam yakni keadaan demi keadaan, yaitu keadaan manusia. Kita lihat mereka dari setetes air yang hina, air mani, ya, kemudian terus Allah Subhanahu wa taala rubah bentuknya menjadi segumpal darah, ya, alaqah, kemudian Allah rubah lagi menjadi segumpal daging, kemudian Allah tiupkan ruh, ya, kemudian lahirlah dia ke dunia. Kemudian dia pun menjalani masa dari kanak-kanak meningkat ke remaja, dewasa, menjadi orang tua, ya, hingga menjadi tua renta yang keadaannya ya seperti bulan, ya, keadaannya awal sabit, terus separuh, terus sempurna, kemudian mengecil dan terus seperti itu, ya. Yakni manusia dari lemah kemudian menjadi sedikit-sedikit sempurna, kuat fisiknya, kemudian dia kembali lagi lemah, ya. Dan setelah manusia hidup, maka dia akan mati dan kemudian akan menjalani tahapan selanjutnya, yaitu masuk ke alam kubur, ya, menunggu di sana sampai tiba hari kebangkitan, ya, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat. Inilah yang akan dilalui oleh manusia dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam akhirat, ya. Termasuk tabaqan an tabaqah, keadaan demi keadaan, ya, adalah bahwa manusia terkadang menjalani keadaan yang satu begini dan kemudian dia akan menjalani keadaan yang lain. Seperti dia terkadang berada dalam kesenangan, kemudian dia pun masuk ke masa-masa susah, ya, atau kebalikannya, dia merasakan masa-masa susah kemudian masuk ke masa-masa menyenangkan. Dan inilah kehidupan dunia, terkadang seorang senang, terkadang seorang sedih, ya, terkadang seorang memperoleh kenikmatan, kekayaan, akan tiba masanya dia memperoleh kekurangan, jadi miskin, ya. Terkadang dia sehat, akan tiba dia sakit. Kemudian setelah menjalani masa muda akan tiba masa tua, ya, dan seterusnya, ya. Inilah la tarkabunna tabaqan an tabaq. Pernyataan Allah bahwa manusia akan menjalani keadaan yang berbeda-beda, ya. Kadang senang, kadang sedih, kadang kaya, kadang miskin, ya. Dan terus dia menjalani ini sampai tiba masanya dia pun meninggalkan dunia ini untuk diberikan balasan, ya. Tingkat demi tingkat atau keadaan demi keadaan yang dilalui oleh seorang hamba ini menunjukkan, ya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha esanya dia dan keberhakan dia saja untuk disembah, ya. Sedangkan makhluknya tidak berhak disembah karena keadaannya seperti ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, dia mengatur makhluknya, ya, secara bertadarruj, secara bertahap. Ya, ini bijaksananya Allah Subhanahu wa taala dan sayangnya dia kepada makhluk. Seperti keadaan manusia sebelumnya kecil di dalam rahim, ya, seorang ibu membesar, ya, bertahap demi bertahap, ya. Kemudian tibanya masa melahirkan. Kalau seandainya langsung manusia diciptakan dalam keadaan misalnya beratnya, ya, seperti ketika bayi dilahirkan ada yang 3 kilo atau bahkan mungkin 4 kilo, ya, tentu seorang ibu merasakan keberatan. Maka karena bijaksananya Allah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan manusia menjalani tahap demi tahap, dari kecil membesar dan kemudian tibanya masa melahirkan.
Dan ini menunjukkan bahwa manusia ya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam rahmat kasih sayangnya. Tetapi sayangnya seperti yang diterangkan pada ayat-ayat setelahnya, kebanyakan manusia tidak mau beriman ya. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau tunduk ya. Dan tidak mau tunduk juga kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan, "Fama lahum la yu'minun." Maka mengapa mereka ya, yakni orang-orang kafir itu tidak juga mau beriman? Padahal bukti-bukti kebenaran ayat-ayatnya begitu jelas ya. Dan bagaimana santunnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak dengan berbagai macam cara, dengan bijaksana, dengan memberikan motivasi, dengan memberikan ancaman, dengan mengingatkan kepada mereka nikmat-nikmatnya, tapi mereka juga tidak mau beriman. Kurang apa lagi secara makna Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Semua yakni hujjah telah ditegakkan. Ya, Allah telah mengutus Rasulnya, Allah telah memberikan peringatan dengan yang dia saksikan di hadapannya, bagaimana orang meninggal dunia, bagaimana ada orang yang mendapatkan hukuman, bagaimana dia pun memberikan mereka kabar gembira kalau mereka mau beriman, bagaimana dia memperingatkan mereka kalau mereka tetap kafir ya, dengan akan menimpakan kepada mereka azabnya ya, bagaimana mereka diingatkan nikmat-nikmatnya. Kata Allah, "Fama lahum la yu'minun." Maka mengapa mereka tidak juga mau beriman? Padahal itu semua menunjukkan perhatian Allah kepadanya. Diciptakan dia dalam keadaan bertahap demi bertahap. Ya, semua makhluk ditundukkan untuknya, bulan untuknya, syafaq untuknya. Ya, nah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menegakkan hujjah ya, malam juga untuknya agar dia bisa beristirahat dengan nyaman, dengan tenang. Kata Allah, "Fama lahum la yu'minun." Kok kenapa mereka tidak mau juga beriman? Surah ini ya, ini termasuk ke dalam ayat-ayat Makkiyah, surah Makkiyah ya. Kalau surah Makkiyah berkenaan dengan akidah biasanya. Yang penting mereka mau beriman ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Susunannya setelah qaf selanjutnya waw dan nun. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau juga tunduk bersujud ya. Ini termasuk ayat sajdah yang kita disyariatkan sujud di sini, baik di luar atau di dalam sholat ya. Dalam terkait dengan sujud tilawah namanya ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama ya. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat wajibnya sujud tilawah ya. Tetapi yang masyhur ya, menurut mayoritas para ulama tidak wajib ya. Karena ada riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ketika dia pernah khutbah di tengah-tengah manusia dan membacakan surah An-Nahl, pada saat sampai ayat sajdah maka ia turun dari mimbar dan bersujud. Lalu pada kesempatan berikutnya beliau membacakan lagi ayat sajdah namun tidak sujud. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kepada kita kecuali kalau kita mau ya. Beliau menyatakan demikian di hadapan para sahabat yang lain, namun tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ya. Prakteknya ya, kalau di luar sholat dia langsung takbir Allahu Akbar, ketika bangun nggak perlu takbir lagi. Tapi kalau di dalam sholat ya, dia takbir Allahu Akbar, ketika bangun dia takbir lagi. Bacaannya
Yang ada pada yang masyhur ya, pada sebagian riwayat ya, sajadawat hiya lilladzi khalaqa sam'ahu wa syaqqa sajadawat hiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tapi disebutkan dalam sebagian, saya lihat sebagian penerbit Al-Quran, tetapi bukan isi Al-Quran yang hanya sekedar pengantar. Di situ tertulis riwayat Bukhari dan Muslim, padahal tidak ada dalam Bukhari dan Muslim, yang ada di kitab-kitab Sunan. Ya, di situ tertulis, kalau mungkin dilihat di mushaf-mushaf antum, di situ tertulis hadis riwayat Bukhari dan Muslim, padahal nggak ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Itu keliru dari pihak mungkin penerbitnya yang mencantumkan hadis tidak merujuk kepada sumbernya. Jadi yang ada di kitab-kitab Sunan. Sebagian ulama mensahihkan hadis tersebut, sebagian lagi ada yang mendhaifkan. Ya. Dan ada cuma yang rajih insyaallah, yakni hasan, masih bisa diamalkan, dan ada beberapa lafaz lainnya. Ya. Seperti doa lainnya, Allahumma aktub li biha ajra wa ta'anni biha wizra, ya, waj'alni indaka dhuhra. Bisa juga seperti itu. Ya. Kemudian kata Allah, ya, menerangkan keadaan orang-orang kafir ketika sudah disampaikan berbagai macam kenikmatan, ditegakkan hujjah, dibacakan Al-Quran. Allah katakan, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu tetap saja mendustakannya. Ya. Setelah jelas kebenarannya oleh mereka. Oleh karena itu mereka tidak mau tunduk, apalagi melakukan sujud. Orang-orang kafir, yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah, sawa'un 'alaihim, sama saja, a'amdartahum, engkau kasih peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak engkau kasih peringatan, la yu'minun, mereka tidak juga akan beriman. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim, karena Allah telah mengunci mati hati. Khatamallahu 'ala qulubihim, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim, ya. Demikian pula menutup telinga mereka, juga pandangan mereka dari melihat kebenaran. Ya. Karenanya berbagai macam nasihat, peringatan enggak mempan, ya, tidak berguna bagi mereka. Padahal kalau mereka berpikir sebentar saja, kata Allah dalam Al-Quran, Qul innama a'idzukum biwahidah, katakan aku hanya minta sebentar saja, satu saja, antatafakkaru, coba berpikir, benar apa enggak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok tapi membawa ajaran yang sejalan dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah. Ya, membawa ayat yang begitu indah, mengalahkan para sastrawan yang orang-orang ketika itu berbangga dengan syair, berbangga dengan sastra dan bahasanya. Ya, padahal beliau juga tidak belajar kepada, ya, orang lain, kok bisa membawa ajaran ayat, ya, yang begitu indah, sejalan dengan hikmah. Belum lagi di dalam terdapat berita goib masa lalu. Demikian pula yang akan datang dan sesuai dengan kebenaran. Masa lalu seperti kisah Nabi Adam, bapak manusia, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Nabi Isa, dan isinya pun memerintahkan beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini semua merupakan bukti bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Demikian pula membawa berita tentang kejadian di masa mendatang, seperti bangsa Romawi yang sebelumnya dikalahkan oleh Persia. Ya, Allah mengatakan Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah dikalahkan ini nanti akan mengalahkan. Ya, ketika itu orang-orang kafir, masa sih orang sudah kalah masa bisa mengalahkan lagi? Sampai Abu Bakar pun terpaksa
melakukan undian, cuma terakhir aja, setelah itu dilarang. Ya, saya siap ngeluarin uang nih, bahwa pasti bangsa Persia akan dikalahkan lagi sama bangsa Romawi karena Al-Quran menyatakan demikian. Ternyata kira-kira 6 atau 7 tahun setelahnya betul, ya, bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia. Ini menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Belum lagi sejalannya pernyataan-pernyataan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan yang sekarang baru kelihatan sekali jelas. Ya. Bagaimana proses penciptaan manusia dari mani berubah menjadi alaqah, segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Ya, ini kalau bukan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwa beliau seorang nabi dan rasul mendapatkan wahyu, ya, dari siapa lagi? Ya. Ini kalau mereka mau berpikir sebentar saja. Gitu. Apalagi ajarannya sejalan dengan ajaran para nabi dan rasul terdahulu, menyeru kepada tauhid, tidak mengajak menyembah dirinya, gitu, dan seterusnya. Apalagi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul terkenal sebagai orang yang amanah, orang yang sangat jujur. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Ya, karena kebaikannya, kesolehannya, amanahnya. Ya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul saja sudah terkenal kejujurannya. Masa sih kemudian dia, ya, berbohong? Jadi kalau mereka mau berpikir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengajak mereka untuk beriman, tapi mereka juga tidak mau beriman, Allah peringatkan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya, apa yang mereka sembunyikan dalam hati saja Allah mengetahuinya, apalagi yang mereka tampakkan. Ya, ini lebih Allah Subhanahu Wa Taala ketahui lagi ucapan mereka, perbuatan mereka, usaha mereka. Lebih Allah Subhanahu Wa Taala ketahui lagi. Wabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikan berita gembira kepada mereka. Nah, ini Ini kalimat yang sebenarnya mencela mereka. Sampaikan kepada mereka berita gembira, cuma berita gembiranya adalah azab yang sangat pedih. Ya. Ayat ini, ya, umum baik kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam maupun kepada umatnya. Jadi kita karena mereka sudah diperingatkan susah, dinasehatin susah, diajak dengan cara yang baik susah, diingatkan nikmat-nikmatnya susah, ya, maka Allah katakan sampaikan kepada mereka berita gembira. Cuma berita gembiranya adalah bi'adzabin alim, azab yang sangat pedih, ya. Dan ini berlaku baik bagi Rasul maupun bagi umatnya, disyariatkan untuk menyampaikan kabar gembira. Dan kabar gembira di sini bukan dengan kenikmatan, tapi dengan azab neraka. Oleh karena itu disyariatkan kita bahkan, ya, kalau kita melewati kuburan orang kafir, ya, yang mati di atas kekafiran, boleh kita sampaikan kabar gembira dengan neraka. Kata Nabi SAW, "Haitsuma mararta biqabri kafir fabashshirhu binnar." Di mana saja kamu lewati kuburan orang kafir, maka berikanlah kabar gembira mereka dengan neraka. Ya. Makanya nggak boleh kita mengucapkan Assalamualaikum ahlan diyar kepada kuburan orang muslim, ya, atau kepada kuburan orang kafir, ya. Assalamualaikum ahlan diyar itu untuk orang muslim saja, dan menunjukkan hendaknya dipisah kuburan orang mukmin. Ini area kuburan orang mukmin, ini area kuburan orang kafir. Jangan dicampur baur. Nanti kalau kita ucapkan salam jadi kepada campur baur. Karena kepada orang kafir kita disyariatkan juga bukannya salam, bukannya mendoakan, tapi memberikan kabar gembira dengan neraka. Ya. Nah, ini layak mereka, karena nikmat Allah begitu banyak, diperingatkan berkali-kali susah, ya sudah sekalian aja ubasyirukum binnar. Saya sampaikan kepada kalian dengan api neraka, ya. Ubasyirukum binnar. Gitu. Kemudian
fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka azab yang sangat pedih, ya, karena mereka tidak mau beriman padahal sudah jelas bukti kebenarannya, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi ya, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan. Kalau mereka mau beriman, tetap mereka tidak akan disampaikan azab yang pedih, bahkan kepada mereka akan diberikan pahala yang tidak pernah putus-putus, ya. Tetapi kata Allah, illal ladzina amanu, tapi kalau mereka beriman, illal ladzina amanu, ya, tapi orang-orang yang beriman, yakni dengan hati mereka, ya. Kemudian membuktikan keimanan mereka dengan amal, ya, dengan beramal soleh, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, dan mereka buktikan keimanan mereka dengan amal soleh, ya, dengan mengerjakan amalan yang disyariatkan, ya, dan mereka ikhlas dalam menjalankannya, lahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan dapatkan pahala yang tidak putus-putusnya, ya. Seperti masuk ke dalam surga, mereka akan kekal mendapatkan kenikmatan di sana selama-lamanya, ya. Jadi nggak putus-putus, ya. Dari ayat yang telah kita pelajari ini, yakni ayat 16 tadi pada uqsimu bisyafaq sampai ayat terakhir ini, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun, kita dapat menarik banyak kesimpulan, di antaranya, ya, sumpah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keadaan manusia, ya, dengan keadaan manusia bahwa mereka akan menjalani tahapan demi tahapan, keadaan yang satu dan keadaan yang lain, ya. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ajakan mereka untuk beriman, ya. Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa keadaan mereka juga nanti akhirnya, ya, berbeda-beda. Ada yang kembalinya ke surga, ya, dan ada juga yang kembalinya ke neraka. Kemudian ketidakadaan iman kepada Allah, ya, membuat seseorang bersikap ujub, bangga diri, ya, dengan dirinya. Padahal tidak ada penghalang bagi seseorang untuk beriman kepada Allah, ya. Kenapa mereka tidak beriman? Apa susahnya untuk beriman? Dan apa yang bisa mereka banggakan? Merasa dirinya luar biasa, ya. Sedangkan dia makhluk dan Allah yang memberikan kepadanya berbagai macam kelebihan, ya. Allah juga telah memperkenalkan dirinya dengan dia menurunkan kitab, dengan dia mengutus Rasul, dengan dia tegakkan bukti terhadap itu semua. Seharusnya itu semua membuat mereka beriman. Demikian pula disyariatkan sujud ketika membaca ayat sajdah ini. Demikian pula Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia dalam hatinya, apalagi yang mereka tampakkan, ya. Oleh karenanya di ayat ini dia mengingatkan mereka agar selalu hadir perasaan bahwa dirinya diawasi olehnya, ya, sehingga tidak ada dalam dirinya keinginan ataupun ingin mengerjakan keburukan, karena Allah mengetahui, ya. Dan bahkan hendaknya dia berusaha mengisi hatinya dengan iman dan perbuatannya dengan amal soleh, tanpa disertai rasa hasad, keraguan, permusuhan maupun kebencian. Baik, saya kira ini tafsir surah Al-Insyiqaq, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan tafsir surah Al-Buruj, ya. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang belum jelas mungkin
terkait ayat ini? Ya, silakan.